护照里面加50万中国优良餐厨，10万以上的，明天入境印度尼西亚必须准同样的海关。安全落地，爪哇岛。Kini, dengan adanya pemerasan terhadap WNA, bahkan Kedubes Tiongkok sampai mengirimkan surat pengaduan, mau tidak mau, kisah kebobrokan birokrasi itu kian menyebar keluar. Harga diri bangsa dicoreng di mata dunia internasional. Parahnya lagi saat ini ya, berhadapan dengan Cina. Duta Besar Cina itu mengirim surat kepada Indonesia dan menuliskan secara rinci jumlah pemerasan yang dibuat oleh pihak imigrasi Indonesia. Mungkin dulu saat berhadapan dengan Malaysia, saat memeras warga Malaysia dari pihak pemerintah Malaysia mungkin tidak ada tindakan seperti ini, ya. Tetapi kali ini Kedutaan Besar Cina itu mengirim surat kepada Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Saudara, lagi-lagi negara Indonesia dipermalukan oleh oknum instansi pemerintah Indonesia, yaitu soal pemerasan. Jika beberapa minggu yang lalu pemerasan itu dilakukan oleh oknum kepolisian, oknum polisi kepada warga negara asing Malaysia, yang total duit hasil pemerasannya itu 2,5 miliar. Kali ini pemerasan itu dilakukan oleh pihak imigrasi kepada warga negara asing Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Wow, tidak kapok-kapoknya ya, oknum-oknum instansi pemerintah ini bikin malu negara di mata asing, di mata internasional. Parahnya lagi saat ini ya, berhadapan dengan Cina. Duta Besar Cina itu mengirim surat kepada Indonesia dan menuliskan secara rinci jumlah pemerasan yang dibuat oleh pihak imigrasi Indonesia. Mungkin dulu saat berhadapan dengan Malaysia, saat memeras warga Malaysia dari pihak pemerintah Malaysia mungkin tidak ada tindakan seperti ini, ya. Tetapi kali ini Kedutaan Besar Cina itu mengirim surat kepada Indonesia, ya, serta menuliskan secara rinci jumlah kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum imigrasi ini. Wow. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita tonton video informasinya. Editorial Media Indonesia. Aksi peras bikin malu negara. Wow. Aksi pemerasan yang dilakukan aparat di Indonesia sudah sedemikian akut dan meresahkan. Kelasnya bukan lagi sekadar mempermalukan institusi, melainkan bikin malu negara. Disebut begitu lantaran korban pemerasannya ialah warga negara asing atau WNA. Sungguh sebuah tamparan bagi pemerintah yang mengklaim sedang berusaha keras menguatkan reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Tamparan pertama datang beberapa waktu lalu ketika terungkap kasus dugaan pemerasan anggota kepolisian terhadap warga negara Malaysia yang datang menonton Jakarta Warehouse Project 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Mereka, para turis Malaysia itu, diperas dengan modus ancaman tuduhan penyalahgunaan narkoba. Ujung-ujungnya mereka dimintai uang tebusan dengan nilai total hingga miliaran rupiah. Belum juga tuntas penanganan kasus tersebut di kepolisian, muncul lagi berita yang tak kalah memalukan. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia belum lama ini mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang isinya menyebutkan sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Pihak Kedubes Tiongkok menjelaskan daftar kasus pemerasan yang mereka laporkan itu terjadi selama setahun terakhir, dari Februari 2024 hingga Januari 2025. Saat ini mereka mengaku telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar 32,75 juta rupiah yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok. Aksi peras memeras, suap menyuap, sogok menyogok sesungguhnya telah menjadi tabiat buruk di Indonesia. Jadi budaya. Hampir semua urusan birokrasi bisa dibuat jadi mudah dan lancar apabila ada uang sogokan untuk aparat atau petugas yang mengurusnya. Pun sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu, aparat yang akan memeras rakyatnya dengan segudang dalih, maka dalam urusan itu sejatinya nama negara sudah buruk di mata rakyatnya sendiri. Kini, dengan adanya pemerasan terhadap WNA, bahkan Kedubes Tiongkok sampai mengirimkan surat pengaduan, mau tidak mau, kisah kebobrokan birokrasi itu kian menyebar keluar. Harga diri bangsa dicoreng di mata dunia internasional. Mereka yang selama ini mungkin hanya samar-samar mendengar tentang maraknya aksi pemerasan dan pungutan liar di Indonesia, kini seolah mendapat konfirmasi bahwa hal tersebut nyata adanya. Lalu apa hukuman bagi orang, oknum, pihak yang telah membuat negara malu semalu-malunya itu? Biar impas, jelas mesti dihukum seberat-beratnya. Kasus itu tak cukup berhenti atau dianggap sebagai pelanggaran etik atau pelanggaran administrasi semata. Mereka harus dipidana. Kita hargai langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung mencopot sejumlah petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai buntut pemerasan terhadap WNA asal Tiongkok itu. Namun kita juga mengingatkan agar langkah internalisasi terhadap pelaku kasus pemerasan itu tidak dijadikan upaya institusi demi melindungi dan menjauhkan petugas dari proses pidana. Selain itu, dalam surat Kedubes Tiongkok kepada Kemenlu RI disebutkan pula bahwa 44 kasus pemerasan yang mereka laporkan itu hanyalah puncak gunung es. Mereka meyakini lebih banyak lagi warga negara Tiongkok yang diperas, tapi tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang. Karena itu, pembenahan menyeluruh harus dilakukan. Tak hanya bersih-bersih aparat lancung, tapi juga penyempurnaan sistem dan infrastruktur keimigrasian untuk menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan untuk terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan. Semua langkah itu mesti dilakukan simultan dengan segera jika negara ini tidak mau terus-menerus dipermalukan. Sangat bikin malu negara. Betul, yang namanya sogok menyogok, suap menyuap, korupsi itu sudah menjadi tabiat aparat-aparat di Indonesia. Sudah menjadi budaya. Bukan aparat, tapi keparat untuk mereka. Bukan aparat lagi. Masih mending jika korbannya itu adalah WNI, warga negara Indonesia sendiri, warga lokal. Ya, malunya masih dalam tahap nasional ya. Ya, beritanya masih dalam tahap nasional dan sudah menjadi rahasia umum. Ya, orang-orang birokrasi ini memang kebanyakan seperti itu. Bukan oknum lagi, tapi komunitas ya. Dan sangat memalukan dan sangat disayangkan jika hal itu dilakukan kepada warga asing yang mana beritanya akan menginternasional, mendunia. Ya, sudah malu di negara sendiri, ini malah naik level, malu di mata internasional. Sungguh prestasi yang amat membanggakan. Saking membanggakannya, mereka ini harus dicopot. Jangan berhenti pada tahap pencopotan, tetapi mereka harus ditindak, dihukum. Karena kelakuannya itu bikin malu negara, bikin citra negara Indonesia buruk di mata negara asing.
ditindak seberat-beratnya biar menjadi contoh aparat-aparat lainnya. Jika mereka ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, jika yang sudah melakukan itu dikasih hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya, maka boleh diprediksi mereka yang ada indikasi melakukan hal yang sama, mereka tidak akan melakukan itu. Ya, harus kasih contoh kepada aparat yang lainnya. Jika sanksi itu hanya pada tahap pencopotan atau kode etik, ya saya rasa itu terlalu ringan. Kasih hukuman penjara, gitu ya, yang setimpal, ya, untuk dijadikan contoh bagi aparat-aparat lainnya. Ya, kalau sudah pada dasarnya bermental tikus, dikasih jabatan berbaju bagus, memakai dasi di leher, dikasih kursi yang bagus, mental-mental rakus itu tidak akan hangus, sama seperti tikus. Ya, dimanapun dia berada, tetap saja dia rakus. Ya, pemerintah harus tegas ambil tindakan dalam menangani kes-kes seperti ini. Ya, terutama pada saat perekrutan. Ya, yang direkrut itu betul-betul orang yang punya integritas. Ya, bukan orang yang melalui orang dalam, punya koneksi. Bukan orang karena membayar, ya. Tapi karena betul-betul dari sistem meritokratis, ya. Apalagi di Indonesia ini ya, sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita mengurus sesuatu ya, mengurus sesuatu, surat-surat atau dokumen-dokumen gitu ya. Terkadang kita itu, kalau kita memakai jalur yang resmi, itu dipersulit oleh aparat. Ya, dipersulit agar kita itu menggunakan jalur yang tidak resmi, pakai calo gitu ya, agar mereka juga dapat imbalan dari calo itu. Kalau kita pakai jalur resmi, maka mereka tidak ada imbalan, tidak dapat duit ya, tidak dapat ceperan kalau orang Indonesia bilang gitu ya, ceperan. Contoh kalau kita mau mengurus surat izin mengemudi ya. Kalau kita pakai jalur resmi, jalur yang betul, maka itu dipersulit, Bos, ya. Bisa berminggu-minggu, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan kita boleh lulus dan mendapatkan surat izin mengemudi. Dan bagi warga yang tidak sabar, ya, maka mereka akan mengambil jalan pintas, yaitu menggunakan calo, ya, menggunakan orang untuk supaya mendapatkan surat izin mengemudi itu dengan cepat. Bahkan 1 hari bisa dapat, 2 hari bisa dapat, dengan syarat ya harus bayar, gitu ya. Nah, itu Indonesia. Jika menggunakan jalur resmi, maka dipersulit. Kalau menggunakan jalur ilegal, maka semudah itu urusan diselesaikan. Itulah Indonesia. Oknum-oknum yang menjadi borok di dalamnya. Ya, semoga Indonesia ke depannya ya sistemnya semakin bagus, tumpas oknum-oknum yang bermain, oknum-oknum yang menyusahkan rakyat. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.